Baru ulang tahun. Kamu udah bilang belum sama ibunya anak-anak? Belum, karena sampai sekarang Instagram dan juga WhatsApp di blok. Jadi ya udah saya blok juga. Jadi kita berhubungannya lewat Jadi kalian babysitter. masih saling ngeblok? Yes. Oke. Kirim surat kali, mungkin email. Mungkin ya bisa kirim email atau kirim surat atau ini kabar burung juga. Kan aku udah kasih tahu kan caranya ngomongnya gimana? Iya, ada. Oke, baiklah. Aku kayak ibunya dibandingkan banget emang. Nah, aku mau tanya nih, ini Vio banget atau bukan Vio banget? Vio itu calonnya Andrew ya. Apakah dia jago masak dan ngurusin kamu? Iya. Ya. Apakah dia suka curhat di sosial media? Tidak. Apakah dia punya banyak sahabat cowok? Aku kenal semua sih, banyak tapi Kamu aku kenal semua. dan kamu nggak apa-apa? Aku nggak masalah. Kamu juga masih punya banyak sahabat cewek? Nggak ada. Bohong banget. Kok ngejudge sih? Bukan ngejat ya kan, kamu aktor, temennya banyak. Enggak lah, kalau aku benar-benar menjaga perasaan supaya mendingan. Oh tidak, aku tidak mau berteman dengan semua wanita. Aku cuma mau sama kamu aja. Gombal banget sih. Yo, tahu nggak kalau kamu tuh gombal? Oke, apakah dia keibuan? Yes. Apakah dia boros? Tidak sama sekali ya, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Apakah dia matre? Enggak juga. Oh enggak? Enggak. Matre itu maksudnya ya orientasinya ingin hidupnya lebih baik lagi. Enggak, Gitu. justru Ada target-target gitu nggak? Yang benar-benar bikin aku suka sama dia juga salah satunya adalah ya udah kayak misalnya aku sempat mau ajakin gimana kalau misalnya kita makan di restoran ini apa segala macam, terus dia bilang udah nggak apa-apa kita makan di sini aja, makan pecel ayam di pinggir jalan ini yang aku tahu enak nih, atau kita makan nasi uduk di sini nih kayak gitu. Karena mukanya bule-bule juga ya, ada bulenya di situ? Enggak ada. Oh, oke. Jadi apakah dia mandiri dan independen? Yes, dia mandiri sekali, dia bekerja juga. Oke. Apakah dia cemburuan? Iya, kalau cemburuan. Pantas dia ngomongnya, aku gak punya sahabat. Oke, baik, mari kita ngobrol lagi sama Andrew Andika dan Bunda Korla. Tapi ada Cecep. Cecep ini adalah sosok yang Masya Allah ya, dia itu dari sejak usia 14 tahun itu sudah secara rutin itu membersihkan masjid gitu, dan bahkan dia punya konten yang namanya adalah Cecep Cleaner Masjid. Dan Masya Allah dari kegiatannya itu sudah banyak sudah 3 kali dia mendapatkan undangan umroh, dan bahkan kemarin hampir menjalankan ibadah haji. Seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. 30 juta kali di TikTok. Pria tinggal di masjid selama 2 tahun tanpa dibayar ini sempat pulang ke Sukabumi karena sakit paru-paru basah. Latih sebanyak 3 kali ini mendapat 30.000 per hari dalam berjualan cilok dan tahu gejrot. No secret. Hai, kita sudah bersama dengan Cecep. Apa kabar Cecep? Alhamdulillah baik. Ini ada artikel ya, kisah dibalik viralnya Cecep keliling untuk membersihkan masjid. Begitu. Ada video kompilasinya, kita lihat yang berikut ini dulu. Cecep, kamu kan pernah cerita bahwa waktu kamu merantau ke Jakarta gitu di usia 14 tahun, kamu nggak punya siapa-siapa, makanya kamu juga tinggal di masjid. Betul. Sambil membersihkan masjid juga. Di usia 14 tahun itu berapa masjid yang kamu bersihkan tuh dalam 1 minggu atau 1 hari? Jadi awalnya itu nggak langsung ngebersihin masjid. Nah, pas merantau dari Sukabumi ke Bogor, akhirnya menuju Jakarta, dan di Bintaro itu sempat tidur di masjid, nggak tahu mana tempat tinggal kan, karena nggak banyak bawa bekal, dan akhirnya ngebersihin 1 masjid yang kotor. Membersihkan 1 masjid yang kotor. Iya. Dan karena Aida punya rasa malu, waktu itu masjid-masjidnya gantian gitu. Tidurnya gantian. Tidurnya gantian, pindah-pindah masjid, karena kan belum kenal siapa-siapa di masjid tersebut. Dan akhirnya pada satu hari ketemu salah satu anggota masjid atau yang biasa berjamaah di masjid itu ngajakin untuk kerja di ITC Fatmawati. Oke. Jadi kamu tuh membersihkan masjid, kalau kita lihat gambarnya kan sampai gosokin karpet. Itu pada saat umur 14 tahun juga itu yang kamu lakukan? Ya, memang pada usia 14 tahun itu, jadi pertama kerja itu di toko herbal. Nah, di toko herbal itu udah kerja, dan setiap hari ke masjid untuk sholat berjamaah. Kau bersihin masjid, akhirnya itu menjadi sesuatu yang rutin. Iya, jadi satu kebiasaan. Memang dari kecil itu sempat mondok ke pesantren, setelah sekolah dasar, itu di pondok pesantren juga nggak hanya ngaji gitu, tapi punya kebiasaan baik, yaitu suka ngebantuin bersih-bersih masjidnya, bersih-bersih tempat wudhu, sama khidmat di pesantren.
pesantren. Jadi akhirnya ketika keluar rumah Itu bersih-bersih juga ke bawah. bersih juga gitu ya. Nah, katanya ayah kamu itu juga sama, punya kebiasaan yang sama seperti kamu. Bahkan dapat hadiah umroh juga karena membersihkan masjid. Ya, kalau ayah itu memang kebiasaannya biasa itikaf, tidur di masjid, terus zikiran sampai pagi di masjid. Jadi akhirnya dia mencintai masjid selayaknya rumahnya dia. Dan ayah itu waktu itu udah dapat hadiah umroh. Nah, asbabnya itu dari masjid juga. Nah, kalau secara logika kan nggak pasti ya kita dapat umroh dengan uang yang jutaan rupiah. Nah, secara tidak langsung Allah ngasih itu tuh lewat kebiasaan-kebiasaan yang nggak sama sekali kita sangka-sangka. Jadi kebiasaanmu ini juga apakah karena melihat meneladani apa yang dikerjakan ayah kamu? Jadi kebiasaannya itu memang dari rumah. Dari rumah? Iya. Dan Cecep itu anak ketiga yang biasanya itu orang tua itu kan yang ayah ke pasar, terus ibu beres-beres di rumah. Nah, Cecep suka bantuin di rumah. Kamu suka bantuin di rumah? Iya, betul. Dan akhirnya memang kebiasaan itu tuh kebawa kemana aja gitu. Cecep, kan bapak ibu kamu kan berpisah, tapi katanya kamu justru satu-satunya ikut bapak. Iya. Kenapa kamu milih ikut bapak? Jadi kan ibu itu semua anaknya ikut ibu. Anaknya ada 5, semuanya ikut ibu. Dan salah satu pesan ibu ke Cecep itu, Cep tolong sama bapak gitu. Karena kalau misalkan semuanya sama ibu, mungkin nanti bapak nggak ada anak yang bisa nemenin dia di masa tuanya. Jadi ibu pesan ke Cecep supaya nemenin bapak. Akhirnya Cecep sendiri yang deket kedua orang tua itu, yang suka menengahin keduanya juga, dan anak-anak yang lain. Masya Allah, jadi masih hubungannya masih baik ya walaupun berpisah. Iya, betul. Yang berikutnya bahwa ya di masa-masa kamu merantau, kamu bersihkan masjid itu bahkan kamu pernah sakit paru-paru parah sekali sampai kamu ngerasa kayaknya ini udah saat-saat terakhir. Itu umur berapa itu? Itu usia 16, 17. Jadi waktu itu udah 2 tahun ngebersihin masjid, keliling juga, dan ada batuk tuh udah lama ya, sekitar udah 2 bulanan. Dan waktu itu belum sempet dan belum mau ke dokter karena paling nggak sembuh gitu, paling batuk biasa. Ternyata setelah dicek ternyata ada cairan di dalam paru-paru. Itu waktu itu sekitar 7 liter. Wow, iya. Nggak bisa napas tuh, sesek. Wah, itu tarik napas sebentar aja udah sesek banget. Nah, Cecep, apa yang berubah setelah dalam kehidupan kamu ya, setelah kamu punya konten, orang semakin banyak yang tahu dan terinspirasi dengan kegiatan kamu rutin membersihkan masjid. Setelah berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rutin Masjid.